supaya bisa mempersiapkan diri untuk tes karena memang program untuk semester 2 mereka kewajibannya di KJP ini di tahun pertama. Jadi kita langsung diadakan ujian terakhirnya ya, tes terakhirnya yaitu untuk bacaan Al-Quran dan juga kepiat atau praktek ibadah, fikih ibadah. Nah, nanti untuk tadi saya yang baca Al-Quran sudah selesai semuanya. Masih ada? Kebetulan Pak di minggu kemarin tuh yang masuk ke KJP yang bagian tes baca Al-Quran itu bagian dari Fakultas Epkom sama PEBI Pak. Untuk yang Iya. 3 fakultas lainnya masih belum. Oh iya. Ya, jadi ini kita akan jadwalkan setelah UAS ini untuk baca Al-Quran ya. Untuk praktek ibadah, rencana Bapak nanti akan dijadwal, akan melihat jadwal UASnya. Jadi nanti kalau misalkan semester 2 prodi SI misalnya hari apa gitu, hmm, yang mungkin kuliah ujiannya pagi-pagi jam pertama, nanti jam keduanya dilaksanakan praktek ibadah, nanti akan langsung oleh Pak Ustadz Isnen di tesnya gitu ya. Jadi secara apa namanya setiap hari di jadwal atau nanti sesuai dengan kesiapan dari Pak Ustadz Isnennya. Jadi dan seperti itu ya teknisnya untuk yang praktek ibadahnya. Untuk yang baca Al-Quran, saya percayakan pada tim apa namanya pendamping tahsin ya untuk nanti mengetes. Jadi jangan kalau yang penting mereka lancar dan lancar membaca dan juga prinsip-prinsip yang utama yang antara adalah makharijul hurufnya, kemudian juga hukum-hukum bacaan, mad ya konsisten di matobinya, gunahnya ya. Nah, itu yang nanti dilihat ya minimalnya. Kalau sama sekali belum lancar ya kita akan ada pembinaan ya sampai nanti dia lulus ya. Karena untuk persyaratan nanti sidang akhir ya, sidang skripsi atau tugas akhir untuk D3. Ya, nanti kita akan mengeluarkan semacam surat keterangan elektronik lah. Ya, mungkin ini kan tidak terlalu ada biaya ya, baik nanti yang membuatnya aja yang mendesain dan juga merekap ya eh, Excelnya yang sudah lulus siapa saja nanti kita bikinkan surat keterangan elektronik. Jadi itu untuk materi praktek ibadahnya yaitu di sana ada bersuci ya sesuai dengan yang sudah diajarkan baik itu wudhu maupun tayamum ya. Kemudian praktek sholatnya. Ya praktek sholat karena materi sholat sudah selesai katanya Pak Ustadz Isnen. Jadi nanti kita akan tes di dua hal. Di pada semuanya mahasiswa semester 2 untuk mempersiapkan diri dan nanti untuk jadwal akan diumumkan. Jadi materi nanti eh, tesnya akan langsung oleh Pak Ustadz Isnen. Materinya tentang eh, bersuci ya dan juga sholat itu. Ya mungkin tidak satu-satu ini tapi mungkin kan dia harus siap ditanya. Jadi bagaimana cara sujud, bagaimana doanya, kemudian kalau kemudian Fatihahnya ya yang pakai usoli niatnya karena seringkali terjadi yang suka pakai usoli tapi salah penempatan. Misalkan baca niat sholat maghrib ya. Saya sering tes yang mau malah apa tes yang mau sidang itu suka surat penempatan soli fardu maghribi salah sarok ataini gitu kan. Ini salah ya salah sarok ataini atau uh, soli fardu isai arba'ah rakaataini gitu. Jadi kalau rakaat ini kan untuk subuh saja kan. Soli fardu subhi rakaataini itu makmuman atau imaman. Begitu kemudian ya itu sekarang hal yang kecil tapi menjadi maknanya sangat, sangat salah ya sangat ya istilahnya
kalau didengar sama orang tua atau mungkin mertua nanti rasanya nggak bagus ya, tidak paham dengan apa yang diucapkan ya. Nah, paling tidak itu solinya jadi diluruskan ya. Kemudian juga nanti Fatihahnya, karena masih banyak yang baca Fatihah itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu kan secara prinsip bacaan apa ilmu tajwid itu kan tidak benar ya, minimal harus dua harkat yang Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, ya Maliki Yaumiddin ya. Aritnya ada itu ya. Hak bacanya di dalam surah apa namanya, dalam pembacaan mad arid. Yang seperti itu ya, hal yang sederhana tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, jadi sekali lagi bahwa kelulusan ini akan menjadi syarat sidang tugas akhir atau skripsi. Jika belum lulus ya, belum memenuhi standar minimalnya, ya tetap kita akan ada pembinaan ya sampai betul-betul dia mendapatkan, dan nanti pada saat mau sidang sudah siap gitu. Nah, kalau yang ini untuk angkatan 2025 nanti ya, kalau angkatan 2024 ke bawah ya itu masih memberlakukan nanti pada saat menjelang sidang skripsi atau sidang tugas akhir, masih ada pelatihan kaifiat sholat dan bacaan Al-Quran ya. Ada pelatihannya, ada tesnya gitu. Yus angkatan 2025, kenapa? Karena mata kuliah PAI asalnya 6 SKS menjadi 4 SKS. Nah, kemudian untuk materi praktek atau fikih ibadahnya dialihkan kepada KJP ya, dan juga bacaan Al-Quran. Jadi nanti tidak ada lagi pelatihan dan tes yang ada yang 11 poin, ada yang 9 poin, ada yang 7 poin ya. Nah, itu mungkin tergantung dari fakultasnya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi di fakultas. Jadi itu, jadi mohon sekali lagi kepada seluruh mahasiswa semester 2 ya, jangan supaya tidak apa ya menunda-nunda ya sehingga jadi beban nanti, mohon nanti diselesaikan. Jadi untuk jadwalnya akan menyesuaikan selama UAS itu, kita akan jadwalkan masing-masing prodi atau mungkin kalau tidak banyak fakultas. Ya, kalau misalnya seharinya 30 orang, berarti yang kira-kira semester 2-nya 30 itu satukan. Kalau yang satu prodinya 30 atau lebih, itu kita pisahkan ya jadwalnya eh, di selama UAS ini ya. Kalau 5 hari ya sehari 40 lah ya. Kurang lebihnya ya. Nanti kita jadwal 5 hari kan. Ya, dan kurang lebihnya 40 lah gitu seharinya. Atau kita punya waktu kan 10 hari sebenarnya untuk selama ujian itu, tapi kan Pak Ustaznya mungkin ya, kalau semuanya khawatir bentrok dengan kegiatan yang lain, ya kita antisipasi kurang lebih 5 hari nanti kita jadwalkan. Baik, jadi 205 ya. Nanti saya akan ini kan. Jadi intinya bahwa semuanya harus lulus ya, baca Al-Quran maupun praktek ibadah karena menjadi syarat sidang nanti. Dan nanti bagi angkatan yang 2025 ini tidak lagi ada pelatihan atau tes baca Al-Quran dan kaifiat sholat di akhir tahun ya, tahun apa namanya, tahun jenjang ya, D3 maupun S1. Nah, jadi untuk itu sebaiknya diselesaikan di sekarang-sekarang ini ya, baik bacaan Al-Quran maupun praktek ibadah. Nanti akan yang mereka yang sudah lulus akan diberikan ke surat keterangan elektronik ya, yang nanti bisa di print ya oleh masing-masing dan disimpan dengan baik supaya nanti pada saat mau sidang bisa dilampirkan di dalam persyaratan sidang. Itu untuk praktek ibadah akan dijadwalkan selama
UAS ya, ujian akhir semester. Nanti yang baca Al-Quran tinggal yang sisanya yang belum-belumnya Said ya. Iya, Jadi Pak. ada nanti dijadwalkan juga sama atau silakan aja nanti sebagai kesiapan dari mentor-mentornya. Kita jadwal, kita rekap siapa yang belum, yang belum lulus ya. Kalau mau disusulan sekarang silahkan. Kalaupun nanti kalau perlu pembinaan, nah nanti kita gabung lagi nanti ikut KJP yang keduanya. Jadi diingatkan aja mereka itu KJP tahun depan rasanya. Jadi dia kalau tidak lulus ya harus ikut tahun depan gitu. Diusahakan supaya eh, apa namanya bisa selesai ya di tahun kedua inilah maksimal tahun kedua. Demikian juga nanti yang sudah lulus praktek ibadah juga kita akan wajibkan maka ikut lagi nanti. Minimal yang kekurangannya di mana nanti harus ikut materi itu supaya dia ketika diuji sudah siap. Itu saja mungkin